Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal Qur'an hudan linnas wa bayyina minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara bahkan dunia, dan serta sahabat Al-Quran yang sekarang sedang terus berjuang di lapangan membantu saudara-saudara kita yang terkena wabah COVID-19, dan juga yang ada di studio para pelopor yang insya Allah 17 Ramadan akan mewakafkan dirinya menjadi seorang pelopor Al-Quran dan akan hidup mati bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Juga para pengurus RKV Indonesia yang berbahagia, sobat muda pecinta Al-Quran. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir algoritma berbasis Al-Quran pada ayat yang ke-27 dan 28. Bisa dibuka Qur'annya, kita baca dulu untuk ngambil barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan inspirasi dari Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para pemirsa pencinta Al-Quran di seluruh Nusantara dan dunia, serta sahabat Al-Quran dan juga pelopor Al-Quran yang sedang mengikuti pelatihan 2 tahun di RKV Indonesia, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan pada ayat 27 dan 28. Setelah kemarin kita belajar ayat 24, 25 dan 26. Di ayat yang 26 kalau kita lihat pada halaman pertama juz 5, penutup dari wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kemudian lanjutannya kitaballahi alaikum. Kemudian kita lihat ayat yang keduanya, wa man lam yastati' minkum taulan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Maka ayat yang ketiganya, yuridullahu, Allah menghendaki, liyubayyina, untuk dia menjelaskan, lakum, bagi mereka, wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan dia akan memberi petunjuk pada kalian perjalanan orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kalian, wa yatuba alaikum, dan dia menerima taubat atas kalian, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, jadi penekanan kita kemarin pada ayat 26. Yuridullah
liyubayyina lakum. Garis besarnya atau penekanan yang menjadi penekanan pada ayat 26 ini adalah wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan dia akan memberi petunjuk pada kalian perjalanan orang-orang yang dari sebelum kalian. Ada kata perjalanan. Jadi satu kata yaitu kata perjalanan. Sunanal ladzina min qablikum. Maksudnya apa? Kita akan lihat pada ayat yang menjadi pembahasan kita. Wallahu, dan Allah, yuridu, dia berkehendak, ayyatuba, untuk dia menerima taubat, alaikum, atas kalian. Wa yuridul ladzina yattabi'una, dan berkehendak orang-orang yang mengikuti asyahawat, ya, syahwat, sahwat nafsu lawamah, antamilu, agar kalian berpaling mailan azima. Apa makna mailan azima? Dengan berpaling yang besar sejauh-jauhnya. Kemudian Allah mengatakan lagi dalam kalamnya yang mulia, yuridullahu, Allah menghendaki, ayyukhaffifa ankum, untuk dia meringankan dari kalian, wa khuliqal insanu, dan manusia diciptakan dha'ifa, keadaan lemah. Maksudnya apa? Kita akan lihat. Yang pertama, saya akan menguraikan ada beberapa kata yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menjadi coding program kita dalam menuju eksponensial. Jadi, sobat muda pecinta Al-Qur'an dimanapun berada, coding-coding inilah yang nanti akan kita satukan menjadi sebuah program. Program akan, untuk menjalankan program, maka kita akan membuat aplikasi. Nah, aplikasi bagaimana menuju eksponensial, banyak unsurnya, dan biasanya kalau Anda sudah memahami ini, Anda lebih mudah, lebih gampang, lebih rileks dalam menikmati agama dan merasakan agama Islam ini adalah agama yang sangat luar biasa. Kita lihat. Pertama, ada kata Allah, angka 1. Allah pemilik angka 1. Pemilik segalanya. 1 itu Allah. Jangan coba-coba kita menjadi angka 1. Kemudian ada kata ayyatuba, ya, atau taubat, ya. Di halaman kemarin juga kita, halaman pembahasan kemarin juga ketemu wa yatuba. Di atas cerita wal muhsanatu, kemudian wa man lam yastati', lalu ditutup dengan ayat yang ketiganya, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum. Ada apa dengan taubat? Ada apa dengan taubat? Ya, ada taubat. Taubat posisinya adalah manusia. Lalu ada lagi kata yang sering diulang oleh Allah, yuridu. Yuridu, uridu, saya ingin, uridu takul. Saya ingin makan, ya kan? Uridu fulus. La fulus. Mampus, ya. Jadi uridu fulus, saya pengen uang. Jadi kata yuridu sering diulang oleh Allah. Yuridu. Kemudian kita lihat lagi pada ayat yang 28, yuridullah, 2 kali diulang. Berarti ada maksud. Kalau Allah melakukan penekanan berarti ada maksud. Nah, maksudnya adanya keinginan, penerimaan. Allah ingin menerima kita sebagai apa? Allah ingin apa terhadap kita? Kemudian yang ketiga, kita menemukan kata yang sering terjadi pada kita, namanya asyahawat. Syahwat. Syahwat kali kau. Nah, kan? Kalau kata orang Medan, syahwat kali kau lihat wanita itu. Kan? Nah, aku tak bersyahwat lagi menjalankan kegiatan dakwah. Nah, itu berarti udah, bahasa sederhananya itu udah baling. Bukan bolang-baling, tapi udah baling. Kalau kita udah tidak bersemangat lagi berdakwah, tidak bersemangat lagi mengajak orang baik, itu udah pindah tuh kuadran. Dan biasanya orang begini mengalami gangguan kepercayaan diri. Kepercayaan dirinya menurun, sehingga mudah sekali masuk asyahwat. Syahwat. Nafsu lawamah bermain. Biasanya orang begini dia nanti akan memasuki fase menyendiri.
Dan ketika menyendiri, dia bermain dengan dirinya sendiri. Jiwanya akan bicara. Disinilah nafsu bermain. Walaupun Ramadan itu diikat setannya, nafsu tak diikat. Mulailah masuk. Apa yang dibayangkan oleh setan? Satu, mulailah permainan. Siang saya bilang, kalau dia perempuan namanya perempuan berkerudung putih, kalau laki nama laki-laki berpeci hitam. Dia mulai menceritakan tentang apa? Tiba-tiba kita membayangi kedua orang tua kita yang udah meninggal lah, yang masih di rumah lah, kebayang semua. Nanti kalian rasain tuh sekitar 10 terakhir Ramadan itu pada sedih-sedih sendiri. Merasa apa? Merasa padahal itu waktu dibukanya pintu surga dan ditutup neraka, kita dibuat oleh setan. Setan tahu nggak mungkin kita tuh dibayangin mobil BMW, itu nggak mungkin, beli aja kagak itu ya. Tapi yang dibayangin tuh orang tua. Ini jurus paling ampuh untuk menaklukkan orang-orang yang mulai kena gangguan kejiwaan. Nah, dibayangin apa pertama? Orang tua sakit, orang tua lumpuh, orang tua sedih, orang macam itu. Sehingga yang terjadi apa? Dia mengganggu perasaan kita. Karena syaitan itu dia sering bermain di lintasan pikiran. Apa yang terlintas? Kalau yang punya pacar kebayang masa lalunya, pernah dicium, pernah entah apa-apalah itu semua itu lengkap itu. Dibayangin lagi, akhirnya dia pun jadi melo, lalu dia menyendiri. Nah, ketika menyendiri, gadget menjadi jawaban bagi mereka yang suka percintaan nafsu itu. Dia mulai gadget lagi, ya, terganggu. Jadi dengan belajar tafsir algoritma, Anda akan tahu saat Anda terserang oleh virus itu sendiri. Bagi yang punya hasrat menikah, nanti muncul juga ketika melihat si laki-laki yang ada nilai tambah, dia membayangin. Masya Allah, cocok juga dia sama aku. Malam dia mulai fly to the sky, ya, melayang-layang dia. Jadi itu setan itu, setan berkerudung putih itu. Seakan-akan amal soleh, tapi isinya amal salah, gitu. Nah, jadi udah kebaca ya oleh kita. Nanti kalau ada melihat ada orang tiba-tiba melakukan self talk, ya, dia bicara dengan diri sendiri, itu mulai gangguan. Jangan lama-lama, jangan tunggu lama-lama, jangan lama-lama. Karena dia masuk, sudah siap itu kitabnya. Program apa, aplikasi apa yang akan dipasang di otak orang itu udah ada. Dia menyendiri di kamar, lalu bersembunyi sendiri. Kata si setan berkerudung, aplikasi pertama orang tua, jebret. Ya, kebayanglah. Ibu, udahlah itu. Yang kedua, kalau kalian merantau, aplikasi yang kedua dipasang software namanya software pulang kampung. Ya, kebayanglah di kampung. Ya, kebayang kampung, kebayang. Yang ketiga, kalau dia suka harta, aplikasi baju baru. Wah, kebayang baju baru. Ya, padahal hari raya itu cuma 1 hari, tapi beli baju hari raya sampai 10 biji. Emang mau kencing, habis lalu kepake kencing, kemudian kencing lagi. Nah, itu mulai. Apalagi kalau dia suka nafsu syahwat laki-laki, bagi perempuan cinta laki-laki dan pernah menyentuhnya, dia pasang aplikasi percintaan, cinta palsu dan cinta buta, dipasang. Dipasang, digambar, lengkap itu. Udah lengkap softwarenya. Begitu kena kita langsung error. Ada nggak kalian lihat tiba-tiba ada wanita yang dia berani lalu tiba-tiba dia lemah lunglai? Ada, ya kan? Tiba-tiba dia sangat kuat, ya kan? Semangat dulu kan? Tiba-tiba lembek, ya kan? Ada kan? Ada juga laki-laki begitu kan? Awalnya dakwah Quran, pokoknya ngaji tiap hari. Ada nggak kalian melihat ada orang yang kemudian apabila dia baru menikah dengan seorang penjahit Quran, ya, pecinta Quran, begitu dijahit semangat sekali. Bahkan mengatakan tidak mau lain-lain, penting aku hafal Quran. Orang jadi hafal setan itu urusan orang. Ada nggak? Ada. Tapi itu tidak lebih dari 2 bulan. Setan juga pasang, lu ngaji aja dulu. Lu ngaji, lu ngafal, tapi lu nggak usah peduli orang lain. Gimana? Cocok kan? Lu jadi orang baik, lu juga istri lu juga senang, lu juga punya tempat tinggal, orang kasih, buat aja sehingga kau nafas orang hafal Quran. Ada. Jadi setan itu udah punya aplikasinya. Itu virus. Saya ulangi, itu virus. Nanti Anda melihat orang yang terkena dengan yang nama self talk, bicara dengan diri sendiri, self talk, ya. Itu akan terkena, yang pertama akan terjadi reaksi pada bodinya, ya, perbuatannya, keluarnya air mata yang tidak jelas. Air mata keluar. Itu error, otaknya error. Orang kayak gini itu ditinggalin aja dulu tahap pertama. Kalau dia udah tua, tapi kalau dia masih muda dibimbing.
Kalau ini nggak sudah diselesaikan, nanti masuk tahap kedua, dipasang lagi aplikasi oleh setan yang lebih dahsyat lagi apa? Tindakan. Mulai dia bertindak. Atau setan akan masang, mulai saat ini kamu keluar dari sebuah barisan yang besar, kamu pergi aja sendiri. Di situ kamu menemukan segalanya. Itu udah ada itu setan. Kalau dia suka makanan, maka nanti aplikasi dipasang makanan. Kalau dia suka pengintai, dia ngintai-ngintai kan? Karena dia memahami Islam yang sederhana. Dia mengintai. Ini apa lagi nih? Ini apa lagi? Ini apa lagi? Lalu dia apa? Direport oleh otaknya, lalu disampaikan oleh mulut. Tindakannya di mulut. Lalu di sini kan, ini fotonya. Ah itu dia. Nah, jadilah. Dan itu bisa terbaca semuanya. Kalau Anda sudah belajar tafsir algoritma, tingkah laku manusia itu ketahuan di sini. Jadi aplikasi yang dibuat oleh RGV Indonesia ini sebuah aplikasi karakter yang mampu membaca sistem gerak tingkah laku baik pikiranmu, jiwamu dan perbuatanmu. Wah, jadi langsung ada obatnya gitu. Tiba-tiba Anda melihat ada gerakan aplikasi softwarenya dipasang lagi nih. Kalau Ramadan gini dia nggak akan main, kalau anak-anak yang pecinta Quran dia nggak main yang berat-berat, tapi dari software yang rendah. Kalau laki-laki dengan perempuan itu percintaan melalui mata. Ya, biasanya nanti ada gerakan misalnya gerakan angkat nyuci piring bersama. Nah, kalau asrama gitu kan, satu cuci piring, dua cuci piring, lalu main peranan mata, ting 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 ting, naik satu ya kan. Nah, lagu Aisyah, terpana dia, masuk. Jadi gerakan ini terpana itu masuk, masuk barang tuh. Nah, jadi setan itu punya triliunan aplikasi untuk merusak sistem kita. Nah, Allah memiliki aplikasi yang tak terbatas yang mampu menghancurkan semua setan itu. Kata kuncinya satu. Apa itu? 2.0. Totalitas. Yang isinya ikhlas. Nah, itu dia. Kalau Anda bisa melingkarkan keikhlasan Anda, apapun yang terjadi pada sobat pecinta itu gak akan mempengaruhi Anda gitu. Itulah awal lahirnya istiqomah. Coba lihat Allah maha istiqomah. Ingatin terus cerita Wal Muhsanatu tentang wanita tawanan perang dari perang Auqas ya, dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca. Jadi kalau saya lupa saya lihat lagi. Itu cerita tentang tawanan perang yang para sahabat mendapatkannya, tapi tawanan perang ini perempuan-perempuan ini punya suaminya. Mereka bertanya pada Rasulullah, nggak main sikat aja. Coba kalau kita main sikat aja ya kan. Inilah bedanya sahabat Rasulullah. Rasul ibarat bulan purnama, cahayanya menerangi alam buana. Itu Rasulullah ya, menerangi umat manusia ya, itu Rasulullah. Sahabat ibarat bintang di langit. Nah jadi gitu ya. Jadi ada kata hawa nafsu, syahwat. Ini adalah virus terbesar. Jadi virus paling besar itu syahwat. Syahwatu minan nisa, syahwatu minar rijal, syahwatul mal. Banyak nih cabang-cabang syahwat ini ya. Nah, kemudian wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Coba lihat ayatnya, mailan azima. Ada lagi apa? Ada lagi manusia. Nah, kita lihat di sini ada manusia ya. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ada manusia dan ada dha'ifa, lemah. Ya. Wa khuliqal insanu, dan Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan dha'ifa, lemah. Jadi kata-kata ini yang kemudian kita akan masukkan ke program dan lahir lagi aplikasi baru. Yuk kita lihat. Pertama kita mengklasifikasikan simbol dulu. Langkah. Sebenarnya ada satu simbol lagi, saya belum tahu menaruhnya di mana. Ini menarik, karena itu sebenarnya musuh yang nyata bagi kita. Ini dengan
angka untuk menunjukkan simbol Tuhan. Pertama Islam Allah, qul huwallahu ahad. Yang kedua angka kita sebut dengan simbol angka. Yang ketiga lingkungan. Ada versus ya lawannya. Nah, karena kita akan belajar lawannya. Lawan dari angka ini. Tapi saya belum menemukan angka apa yang cocok untuk mereka. Kita kasih aja angka yang pertama. Lawan Tuhan itu apa? Setan kan? Iblis ya. Nah, kita kasih angka ya. Angkanya kita kasih angka yang besar-besar dikit ya. Dan kita balik aja. 4, 2. Nah, ini dia. Kita boleh simbol taruh ini simbol di depan ya. 4, 2. Dan ada mulai kedua. Menjadi perlawanan kita apa itu? Syahwat. Kalau kita kasih 2, 2, 4. Nah. Jadi kalau teman Anda lagi mengalami gangguan berdiam diri karena belum punya prestasi, itu namanya dia kecewa, ya kan? Orang kecewa itu kan turunannya pertama kecewa, turunan kedua jadi keciwi, akhirnya jadi kecewa. Kecewa dia apain? Dibunuh biar mati dia, ya kan? Nah, ini kalau udah kecewa ini, lihat saja dia menyendiri, bersembunyi, tidak mau dalam gerombolan, bahkan dia menari sehingga dimakan oleh setan. Apa namanya serigala. Tapi kalau kalian lihat teman kalian ada yang mulai menyendiri, berdoa sendiri dengan tangan kayak gaya doa, posting gambarnya berbeda, itu udah error ya. Dan mengalami gangguan pada bagian pikirannya dan tujuannya. Nanti biasanya tindakannya menangis, tindakannya menangis, tindakannya depresi, tindakannya menurunnya personal confidence yang disebut low personal confidence. Kemudian tindakannya lagi apa? Menjadi orang yang malas, tindakannya paling berpenyakit, tiba-tiba dia sakit mah, kemudian gangguan pikiran, kemudian gangguan pada fungsi tubuh, kemudian baru dampak efeknya dia mengalami setengah kematian. Jelas kan? Runanya jelas kan? Oke. Jadi kalau kita lihat ayat ini, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Ada cerita taubat. Berarti ayat yang ke 27 itu cerita lagi tentang 1 dan 2. Tapi dalam cerita itu ada cerita ini si 424. 242. Setan yang mengganggu dan yang kedua si syahwat 224. Tapi kalau gitu ada cerita apa di sini? Nah, ada cerita tentang keinginan Allah agar kita selalu dalam keadaan yang bersih. Ada cerita di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu selalu dalam keadaan yang bersih. Kalau kita bersih dari dosa, kalau kita selalu memurnikan cinta kita kepada Allah, maka cinta Allah pun semakin dekat kepada kita. Nah, caranya bagaimana? Tetap dengan melahirkan kecepatan keimanan. Kalau begitu, rumusnya adalah bagaimana Anda menjadi seorang yang eksponensial, maka rumusnya adalah 20 ya. Kalau Anda terserap oleh ini, dan rumusnya 20 sama dengan ya 20, maaf, 20 dikali 21 tetap tak terhingga plus I. Nah, kosongkan dulu pikiran Anda dan totalitas, lalu kali dari manusia, tambah kecintaan kepada Allah yang tak terhingga, lalu kunci dia dengan ikhlas. Untuk apa ikhlas? Karena ikhlas ini mampu menghilangkan ini.
Kalau Anda dapat dengan ikhlas, maka 20 kali 201 tak teringat ikhlas sama dengan 2 1, 2i ya. 2 ikhlas, ada 2i ya, hasilnya adalah 2i kali 2i kuadrat. Paskan lagi ya, 20 kali 2i 1 kali 3 kali, maka kalikan lagi satu lagi 2i kuadrat sama dengan 2i a. Nah, salah 2i a, tapi lebih jadinya 2i ya, tapi ianya begini. Nah, maksudnya adalah apabila kita telah mengkosongkan pikiran kita, tadi taubat ini kan mengembalikan kemudian tujuan kita dengan dosa-dosa kita, nolkan taubat, astagfirullah, istighfar, maka yang muncul nggak cukup, harus dikali 2 kekuatan Tuhan yang dimasukkan yang mendalam, pakai konsep tak terhingga, maka kamu menemukan nggak cukup, tambah dengan ikhlas. Harus dimulihkan lagi, jadi 2 pangkat 1 tak terhingga, pangkatkan lagi dengan apa? Ikhlas. Ini ikhlas, beda dengan ini. Nah, tidak cukup, maka harus dikali dengan tingginya. Berarti 2 ikhlas plus istiqamah, maka lahirlah dia manusia yang ikhlas dan istiqamah. Kalau ini sudah ada, maka rumus 2IA sama dengan 2XP. Lagi nih. Kesimpulan dari ayat 27-28 surat An-Nisa juz 5 adalah yang pertama, ikhlas adalah wujud taubat insani. Aplikasinya istiqomah sejati. Saya ulangi ya. Ikhlas adalah wujud taubat insani, aplikasinya adalah istiqomah sejati. Ini saya temukan dari surah An-Nisa, inspirasi yang kita dapatkan. Jadi kalau mau jadi orang ikhlas, maka langkah yang harus dilakukan di awal adalah memperbaiki cara pentaubatan kita. Yang kedua, jika kamu ingin mengenal sifat perempuan, maka aplikasinya adalah surat An-Nisa. Kamu akan menemukan banyak sifat-sifat perempuan yang nantinya menjadi satu alat deteksi kuadran kehidupan kita, positifkah atau negatif. Makanya kalau kita lihat di lembaran yang ketiga itu ayatnya dimulai di pojok atas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Panjang tuh. Nanti bisa kita kapan-kapan kita bahas. Saya juga baru mengerti sekarang kenapa ayat itu dimulai dengan wal muhsanatu. Kenapa dari cerita perempuan-perempuan merdeka tapi dia bukan gadis. Kenapa asbabnya itu habis perang lalu ada rampasan perang yang isinya ada perempuan juga yang ingin dinikahi tapi mereka bingung karena ada suaminya tapi udah bagian dari tawanan perang. Dia bertanya pada Rasulullah, lalu ayat ini turun. Saya baru paham. Kenapa ada, masih ingat kemarin? Ujurahunna bil ma'ruf. Kenapa wanita yang merdeka pun setingkat di bawah gadis merdeka itu harus beri mahar yang bagus. Bagi saya hari ini saya baru tahu tentang arti wanita itu.
Jadi kalian, siapa yang paling pantas mencintai Allah sedalam-dalamnya? Wanita jawabannya. Sampai Allah saking sayangnya kepada wanita, Allah turunkan satu surah khusus tentang wanita. An-Nisa. Cermin. Wanita itu ibarat cermin, dia bisa melihat dirinya. 2 lembar pertama, 1 halaman pertama dan masuk pada halaman ketiga, langsung Allah baru mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi yang paling banyak masuk surga itu perempuan, dan yang paling banyak masuk neraka juga perempuan. Jadi perempuan ini mampu membuat laki-laki menjadi lebih baik dan mampu membuat laki-laki menjadi jahat. Mampu membuat negara ini menjadi bermartabat dan mampu juga membuat negara ini menjadi hancur berantakan. Makanya Allah sering juga menyebut ada wanita-wanita Al-Quran namanya Maryam yang melahirkan Isa tanpa perlu ada ayah. Bagaimana ketaatan Maryam. Dan banyak sekali di Al-Quran wanita-wanita yang diceritakan oleh Al-Quran yang telah menggoncang aras Allah dan Allah jatuh cinta kepadanya. Sebagaimana pernah saya sampaikan, ada kisah di perang Uhud, ada 2 orang wanita yang terlihat oleh Rasulullah yang awalnya cuma bawa air untuk memberikan minuman dan pengobatan, berubah menjadi mengambil pedang, bertempur membela perjuangan Islam. Apa namanya? Nusaibah. Satu lagi siapa? Masih ingat? Ummu Aiman. 2 wanita ini dilihat oleh Rasulullah, langsung Rasulullah mendoakan kedua wanita ini. Jadi kalau begitu, sangat tidak pantas seorang wanita tidak mau berinteraksi dengan khususan surah An-Nisa ini. Ini surat kalian, para wanita. Nikmati, arungi samudranya, kamu menemukan wanita sejati. Kalau kamu lagi bermasalah, aplikasinya baca surat An-Nisa. Itu aplikasi yang kedua. Kalau kamu ingin istiqomah, maka aplikasinya adalah Ikhlas, adalah wujud taubat insani. Jadi kalau kamu ingin istiqomah, aplikasinya Ikhlas. Ini udah mulai sekarang udah mulai bicara software nih. Kalau 1, 2, 4 itu titik awal membuat sebuah program. Nah, karena kita harus buat aplikasi yang mendukung terjadinya manusia yang eksponensial. Itu inspirasinya dari ayat 27 dan 28. Kemudian yang selanjutnya, eksponensial tidak ditemukan pada jiwa berkarakter iblis. Eksponensial tidak ditemukan pada jiwa berkarakter iblis dan syahwat keburukan. Nah, kalau kamu ingin menjadi iblis atau keburukan, maka saya kasih nih aplikasi virusnya. Nah, pakailah, cepat masuk neraka itu. Aplikasi virusnya adalah syahwat keterbukaan. Ini inspirasi yang saya dapat, sudah 3. Ternyata hari ini Allah mengilhamkan kita aplikasi-aplikasi ini. Dan yang terakhir, manusia itu diciptakan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Taubat adalah aplikasi terbaik untuk mendapatkan kekuatan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. RQV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara.